Wah, TikToknya Mbak Indomaret? Mas, itu bukan aku loh. Bukan. Bukan. Masa? Bukan. Ruang Profesi. Halo Mbak Hati, apa kabar? Baik. Nah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ceria sekali hari ini Mbak Hati. Pastinya semangat dong. Oh, selalu semangat ya. Ya, oke. Mbak Hati, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih ya dari Ruang Profesi kepada Mbak Hati ini sudah mau mungkin meluangkan waktunya ya kepada kita semua sehingga bisa mau nih share dan cerita tentang pekerjaannya sesuai seragamnya lah ya. Siapa sih yang nggak tahu Indomaret ya kan? Oke, Mbak Hati, mungkin langsung aja deh. Saya tuh mau tahu banget tentang pekerjaannya teman-teman di Indomaret. Makanya kita undang Mbak Hati nih supaya bisa berbagi cerita ya kepada saya dan juga kepada para penonton atau netizen sekalian. Nah, Mbak Hati, kalau boleh tahu sebelumnya asalnya dari mana? Asalnya dari Brebes, Jawa Tengah. Oh, Brebes, Jawa Tengah. Oh, Iya. bukan dari sini? Bukan. Asli sana? Asli sana. Saya anak rantau. Oh, anak rantau. Oh, berarti di sini ngerantau dong? Iya. Wah, berarti kalau anak rantau itu cewek, wah pemberani lah. Luar biasa. 1 poin tuh buat Mbak Hati tuh. Oke, Mbak Hati, kenapa tapi kok dari Brebes tiba-tiba bisa ke Tangerang, deket studio kita nih di Tangerang, dan bisa bekerja di Indomaret? Gimana ceritanya tuh? Ceritanya itu ya pertama ikut kakak kan kebetulan kerja di Tangerang juga, di Bitung kan. Oh, oke. Terus saya ikut tuh, terus kata kakak saya itu ada kantor Indomaret tuh di sini, di situ buka lowongan terus tiap hari gitu kan. Oh, itu Indomaret Bitung yang besar itu bukan sih? Itu kantornya. Oke. Yang di Kadu itu. Terus ya udah saya coba deh gitu. Nah, pas saya coba, pas itu langsung tes pemberkasan terus training kan. Itu. Ya udah alhamdulillah masuk. Oh, masuk. Jadi asal muasalnya karena dikasih tahu kakak lowongannya. Iya. Oke. Nah, tapi sebelumnya apakah memang bekerjanya itu pertama kali di Indomaret atau ada pengalaman kerja lain? Oh, sebelumnya saya kerja di pabrik. Oh, gitu. kerja di pabrik. Iya. Pabrik apa? Garmen. Oh, pabrik garmen. Berarti tekstil ya? Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu background lulusan apa? SMA, SMK? SMK. SMK, kejuruan. Iya. Ambil jurusan apa dulu tuh di kejuruan? Multimedia. Multimedia. Iya. Oh, oke. Berarti bisa bantuin kita ngedit video ntar ya? Nggak jago sih saya. Oke, baik. Nah, Mbak Harti, kalau dari sisi cerita awal tadi itu kan ternyata Mbak Harti dikasih tau kakak. Iya. Ternyata ada lowongan di Indomaret. Nah, yang seperti kita tahu tuh Indomaret kayaknya buka lowongan terus ya kan? Iya, bener nggak sih? Dan di sana pas ngelamar banyak nggak? Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Banyak. Terus itu berarti Mbak Harti dari Brebes langsung ke Tangerang, ke Bitung. Iya, ke Bitung dulu. Oke, dan tinggal sama kakak di saat itu. Iya, tinggal. Oke, nah gimana yang meyakinkan Mbak Harti akhirnya mau melamar ke Indomaret? Pertama kalau di Indomaret kan emang daftarnya tuh nggak kayak di yang lain gitu, ada adminnya gitu, gratis di Indomaret kan. Gitu. Oke. Terus apa ya, zaman sekarang nyari kerjaan susah kan. Ya benar, Jadi, nggak mudah. Jadi ya ke Indomaret aja gitu. Oke, jadi salah satunya adalah dia memang membuka lowongan dan tidak ada administrasi. Iya. Yang dimaksud administrasi itu maksudnya emang ada ya tempat kerja kalau kita mau ngelamar itu harus bayar dulu? Iya kan, kayak admin kalau misalnya nih kamu mau kerja di sini, terus kamu bayar admin segini. Kalau kamu lolos tes, kamu bayar. Kalau enggak, ntar uangnya balikin kayak gitu. Oh, Kan gitu. ada kayak gitu. Oh, ada ya? Ada. Wow, saya baru tahu. Itu biasanya di apa? Di pabrik atau di Pabrik sih biasanya pabrik. pabrik ya kebanyakan. Oke, memang sih pernah dengar, cuman saya faktanya nggak tahu dan ternyata bener ada ya. Ada. Dan di Indomaret nggak ada itu. Nggak ada. Pokoknya Indomaret gratis. Gratis. Pokoknya ngelamar. Ngelamar. Kalau masuk ya kerja. Bener nah. Ngomong-ngomong pas masuk diterima, itu ada trainingnya nggak sih? Ada. Ada ya? Ada. Training. Oh ya, tapi memang Mbak Harti akhirnya dapat di posisi apa? Saya di kasir. Oh, kasir. Ada posisi-posisi lain di Indomaret selain kasir? Ada daftar pertama itu ada pramu ya kalau buat cewek. Cowok pramu. Oke. Terus cewek kasir. Terus ada buat driver juga. Oh, ada buat driver. Driver tuh berarti yang ngirim-ngirim barang. Ngirim-ngirim barang. Oke. Nah, kalau di kasir dan pramu bedanya apa? Bedanya kalau
pramu tuh kayaknya buat ituin barang aja ya, barang. Terus kalau kasir kan otomatis transaksi gitu, buat transaksi. Jadi kalau kasir lebih kan menata barang, kayak gitu ya, stok-stok yang dijual, termasuk ngurus stok juga tuh mereka. Iya. Kalau bareng-bareng sih kerja tim, kalau kerja tim tetap ya. Nah kalau kasir mungkin lebih banyaknya interaksi dengan customer ketika melakukan transaksi. Yeah. Oke, nah di situ ada trainingnya. Ada. Sesuai posisi itu. Ada. Oke, trainingnya seperti apa? Training jadi kasir itu ya terutama apa ya, memahami pos kasir, terus edisi BCA gitu kan, itu harus bisa dikerjakan seperti apa, cara-caranya, SOP-nya ya. SOP-nya. Itu training berapa lama dapat dari Indomaret? Kasir sih pas waktu saya itu 10 hari. 10 hari? Trainingnya 10 hari jadi kasir? 10 hari. Apa aja tuh yang pelajarin? Banyak banget, satu hari beda gitu. Beda-beda. Jadi mungkin ada hari pertama tentang proses transaksi tadi. Terus praktek promosi itu kayak gimana gitu. Oke, kalau praktek promosi maksudnya apa? Menawarkan gimana sih cara promosi itu. Oke, nah iya bener nih, ngomong-ngomong promosi saya jadi ingat setiap saya belanja ke Indomaret ya kan. Pas saya beli, pasti terakhir ditanya, "Pak, ini ada promonya, nggak sekalian? Pak, ini nggak sekalian." Itu salah satu tekniknya ya yang diajarkan. Ada istilahnya nggak sih promosi kayak gitu? Misalkan, ini nama tekniknya one more thing atau apa gitu. Enggak, kalau sesuai itu aja sih. SOP ya. Jadi SOP-nya pokoknya setiap selesai dia transaksi di kasir, ditawarkan lagi produk yang sedang promo. Itu udah SOP ya? Harus dong. Harus, oke. Ada nggak sih pengecekan, wah ini kasir Indomaret cabang ini tidak melakukan itu? Ada nggak sih pengecekan kayak gitu? Ada sih, tapi kalau nggak setiap hari pasti ada lah dari itunya merhatiin kok ini nggak penawaran gitu, kurang penawarannya kayak gitu. Itu yang melakukan itu siapa? Ya mungkin dari cabangnya. Dari cabangnya langsung. Saya berpikir gini, kerja di Indomaret melayani customer, ternyata trainingnya aja 10 hari, itu hebat loh, karena nggak semua perusahaan bisa ngasih training seperti itu loh. Dan itu trainingnya di mana lokasinya waktu itu? Training itu di DC-nya, di kantornya. Di kantor. Ntar ada 2 hari PKL, kita tuh diterjunin ke toko. Oke. Selama 2 hari itu diajarin, kita minta ajarin tuh sama personil tokonya. Kamu mau PKL di mana, di toko mana, yang deket sama kamu gitu kan. Ntar di situ kamu dari kantor juga ditugasin, ntar kamu minta ajarin ini. Gitu. Oke, jadi langsung praktek kerja lapangan ya. Baru setelahnya ditempatkan di mana. Iya, benar. Oke, biasanya pada saat diterima langsung dikasih tahu nggak? Kamu nanti ditempatkan di sini gitu. Iya, pas tanda tangan kontrak langsung dikasih itunya. Penempatan. Oke, dan ternyata Mbak Harti di sini ya, di Tangerang ya. Oke, nah ngomong-ngomong kalau misalkan secara lokasi, Mbak Harti kan orang Brebes. Iya. Itu kan jauh, itu terkenal sama telur asin ya. Iya, benar. Telur asin ada tatonya. Terus stempel ya. Iya. Tapi itu saya suka banget, telurnya enak banget tuh. Nah, kalau kita bicara lokasi tadi, berarti kan Mbak Harti nggak mungkin bolak-balik Brebes ke sini dong. Iya. Nah, di sini tinggal di mana? Di ngontrak di itu Cicayur. Ya pokoknya deket sini. Deket sini lah. Nggak jauh. Nggak jauh. Jadi memang sengaja setelah bekerja di sini pindah ke Cicayur. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara tadi udah lokasi, terus juga penempatan, pas memulai pekerjaan itu awalnya grogi nggak sih? Karena kan itu ketemu banyak orang loh. Grogi, canggung, malu. Oh ya? Malu. Tapi sekarang masih malu? Enggak, udah biasa. Soalnya kita itu apa ya? Memahami karakter dari pelanggan itu. Pelanggan itu beda-beda ya. Sikapnya beda-beda, ada yang cuek, ada yang judes, ada yang sumeh, maksudnya gak murah senyum. Gitu. Beda-beda sih. Nah, terus ngadepinnya berarti beda-beda. Ya sama, harus sama. Sama aja. Harus tetap senyum. Harus tetap senyum ya. Mau dia jutek juga tetap senyum harus ya. Tetap senyum. Tapi itu ada nggak? Itu juga diajarin pada saat training kemarin. Diajarin juga. Bagaimana cara menghadapi customer. Sampai diajarin nggak sih kalau ada customer marah-marah gimana ngehadapinnya? Ngadepinnya, iya kalau kitanya nggak bisa gitu ke MD, asisten atau kepala tokonya. Gitu. Oke, jadi langsung diberikan ke atasan lah ya untuk ngebantu ya. Oke. Nah, sudah berapa lama memang ya berarti sekarang di Indomaret nih? Belum lama, paling 9 bulan ya. 9 bulan? 9 bulan lumayan lah, udah hampir setahun ya. Iya. Udah hampir setahun ya, berarti mulainya itu kira-kira di awal tahun? Januari. Januari, persis ya? Persis ya di Januari ya. Nah,
Dari selama 9 bulan otomatis Mbak Harti pasti punya pengalaman nih. Ada cerita-cerita yang menurut Mbak Harti nggak terlupakan pada saat menjadi kasir Indomaret itu apa? Yang nggak terlupakan itu ada yang sedih atau senangnya nih? Dua-duanya, yang sedih dulu deh. Yang sedih dulu. Yang sedih dulu deh. Kalau yang sedih itu ya apa ya? Waktu itu aku masuk shift 2 ya. Pas itu ada customer marah-marah gitu. Ada apaan nih? Kok marah-marah gitu. Oke. Terus teman saya yang lagi ngasirin tuh nangis. Kenapa gitu? Kamu tahu nggak tadi ada salah harga gitu. Salah harga, iya, cuma beda 100 rupiah gitu kan. Terus bapak-bapaknya barangnya dibuang gitu, dibanting, dibuang, dilempar gitu. Dilempar. Ya ampun, sabar Mbak, sabar. Gitu aja. Itu salah satu cerita yang paling ini ya, paling ekstrim lah ya. Padahal selisihnya nggak banyak, tapi ya namanya pelanggan mungkin dia ngerasa karena kecewa ya. Dan itu ngadepinnya harus seperti apa tuh kalau dapat kayak gitu? Ya kita jadi apa ya? Kalau customer itu maha benar maha benar maksudnya iya, kalau kita yang salah jadi kita yang harus minta maaf gitu. Memang sudah diajarkan seperti itu. Oke. Dan akhirnya tapi selesai masalah itu selesai ya. Tapi jadi cerita yang tak terlupakan ya. Tapi dari semua itu pasti ada cerita yang menyenangkan juga dong selama 9 bulan bekerja kan Indomaret. Kalau menyenangkan itu adalah terutama kalau misalnya paling utama nih yang bikin seneng buat personil itu apa ya, beli item promonya deh gitu. Oke. Kalau beli promo-promonya nih kita seneng gitu. Oke, jadi kayak promo yang Pak ini kita lagi ada promo sampo ini loh, Pak lagi ada makanan ini promo ya, dan mereka beli itu menyenangkan ya. Kenapa bisa menyenangkan? Ya target sih. Ya target. Oh target. Jadi ternyata promosi itu ada targetnya ya? Ada. Oh pantesan saya setiap ke Indomaret selalu ditawarin promo ya. Iya. Nah kalau saya beli promo berarti ngebantu ya? Iya. Oh ngebantu. Seneng saya. Oh seneng gitu. Apalagi kalau beli rotinya itu. Roti? Rotinya. Kenapa kalau roti itu kan itu kenapa? Kenapa harus roti? Ya roti lah. Kenapa harus roti? Iya harus lah. Makan. Oh. Wah ada apa dengan roti? Nggak, karena roti itu udah expired ya? Roti itu udah expired. Iya, roti kan lama expired nih. Dekat maksudnya. Dekat expired ya, jadi memang harus dikejar penjualannya ya. Oke, nah besok Pak kalau beli roti itu di Indomaret. Iya, beli 2 gratis 1 ada, beli 1 gratis 1 ada. Tuh, ya kan? Oh berarti gitu. Kalau kita mau beli roti bener di Indomaret cari promo. Pertama kitanya untung, yang jualan juga seneng. Bener nggak Pak? Murah dapat banyak. Oh murah dapat banyak. Oke. Jadi tahu ya, ternyata ada trik-trik gitu bisa kita manfaatkan kedua belah pihak, ya kan? Nah itu tadi kembali cerita senengnya ternyata itu ya, kalau promo terjual berarti kan membantu target. Nah memang kalau di target berarti ada ini dong, ada bonusnya dong. Ada ya. Setiap toko kalau tembus target dapat insentif. Mantap. Nah selama pandemi tapi penjualan gimana? Pengaruh nggak sih? Pengaruh lah tentunya. Oh pengaruh tetap. Lebih turun. Dikarenakan apa? Apakah karena memang pembelinya jarang lebih sedikit atau jam kerjanya lebih berkurang? Karena kan suka banyak toko yang tadinya mungkin buka sampai malam jadi dikurangin jamnya tuh. Terus apa ya? Kalau lagi COVID kayak gini kan jarang orang keluar gitu. Jarang pada belanja gitu. Jadi yang belanja lebih sedikit. Penurunannya juga lumayan berasa. Lumayan berasa. Nah, kalau kita bicara penjualan penurunan di perusahaan lain, kita lihat kayak di mall-mall itu banyak terjadi, contohnya PHK. Kalau di Indomaret ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada sama sekali. Setahu saya nggak ada. Nggak ada, luar biasa. Tapi emang saya lihat nggak ada Indomaret tutup sih. Yang ada nambah terus gitu kan, dan lowongan selalu buka terus ya. Iya benar. Wah luar biasa memang Indomaret nih. Oke, nah jadi kalau dijadi posisi kasir, pasti kan Mbak Harti ini ada hal-hal yang mungkin menjadi tantangan selama bekerja menjadi kasir, atau hal yang sulit, hal yang tidak mudah lah. Ada nggak sih cerita seperti itu tentang pekerjaan kasir di Indomaret? Kalau saya jadi kasir, tantangan saya itu terutama ngadepin customer gitu. Kalau saya sih. Oke, kenapa menghadapi customer itu? Ada apa dengan customer? Beda-beda saya orangnya. Oh beda-beda. Kitanya harus siap gitu. Oke, jadi harus memahami karakter orang ya. Apalagi tadi tuh dapet yang salah harga, ya kan selisih 100 terus marah-marah. Gitu. Tapi pernah nggak dimarahin customer? Kadang gini,
apa ya, Mbak, kok di situ promo tahu, tapi kok nggak ada potongannya gitu. Terus oh iya, kadang kita yang lupa itu masa kalau kalau promo kayak gitu kan ada dari tanggal segini sampai tanggal segini promo gitu kan. Nah terus pas itu mungkin dari kelalaian apa ya, tim lah ya, tim gitu, nggak dicabut gitu kan listriknya. Jadi kok nggak motong sih Mbak gitu. Oh nggak motong ya Bu, ya jadi kita beri harga ya udah sesuai dengan harga promo itu. Oh jadi harus dipotong tetap sesuai dengan tag. Nah itu nanti selisihnya gimana? Selisihnya kita. Oh gitu, ditombokin. Iya. Walah, ternyata ada seperti itu juga ya, karena memang itu menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab. Oh berarti itu kan dari kesalahan saya sendiri. Iya, kesalahan dari tim, lupa mencabut tulisan promo, harga promonya ya. Ya biasanya kan kita dapat selembaran tuh promo dari tanggal segini sama segini apa, diskonnya apa aja ya. Oh itu jadi tanggung jawab teman-teman di dalam ya. Wah berarti luar biasa juga, berarti teman-teman di dalam tuh punya integritas yang tinggi loh. Karena nggak semua orang yang menurut pengalaman saya kerja bisa mau gitu loh, mau bela-belain ganti kerugian customer dan ditombokin. Tapi itu memang udah menjadi standar SOP juga tuh, seperti apa? Udah menjadi standar SOP, jadi udah nggak kaget lah ya. Tapi kan ada bonus. Nah, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada para customer? Kayak saya nih, saya juga customer Indomaret loh, ya kan, teman-teman di sini juga customer Indomaret nih. Ada nggak sih apa yang mau disampaikan oleh Mbak Harti? Kalau misalnya apa ya, ada selisih harga gitu. Kalau misalnya kita kecewa tuh jadi customer, ih gimana sih ini kan di situ harganya segini gitu kan. Tapi pas di kasiran kok lebih mahal gitu. Samain aja nggak apa-apa, samain. Tapi dengan bicara yang baik. Dengan cara yang baik tentunya. Nggak usah, Mbak ini gimana sih gitu. Kok kayak gini sih, harga di situ sama ini beda, lebih mahal yang ini gitu. Lebih mahal di kasiran gitu. Ngomong aja nggak apa-apa. Karena pasti diselesaikan. Dan akan diganti selisihnya kan ya. Setiap masalah ada penyelesaian. Penyelesaian ya, benar. Mau marah-marah nggak marah-marah sama aja kan. Yang aja. tujuannya apa? Diselesaikan. Iya, tuh Mas Den, jangan marah-marah kalau selisih harga ya. Jadi ya itu saya setuju banget, karena kadang ada orang ada problem, isu, terus dia akhirnya marah-marah, cuma buang energi nggak sih? Iya benar. Iya kan, akhirnya tuh sama tujuannya, saya ada masalah ini, selisihnya segini, ini kira-kira gimana ya Mbak baiknya? Nah, kalau digantiin juga selesai, beres. Tapi kalau marah-marah dia buang energi, ya kan? Bener. Padahal tujuannya sama. Wah, oke Mbak Harti. Nah Mbak Harti, terima kasih atas waktunya nih, sudah mau cerita mengenai latar belakang pekerjaan secara detail, seperti apa sih kerja di Indomaret, yang semua orang di Indonesia ini tahu apa itu Indomaret ya kan. Ya selama ini juga saya berpikir kerja di Indomaret enak, adem gitu kan. Tinggal ada yang beli ya udah, tinggal di kasir, transaksi selesai gitu. Ternyata banyak sekali cerita-cerita yang ternyata akhirnya bisa membuka banyak pengalaman kepada saya, juga kepada teman-teman ya. Dan ya di Indomaret sampai saat ini luar biasa juga, perusahaannya masih bertahan. Terima kasih buat Indomaret nih, luar biasa sekali, bahkan masih buka lowongan-lowongan. Nah buat teman-teman juga mungkin yang kalau mau ngelamar, buka aja mungkin bisa di webnya, Instagram atau apapun itu, di media-media yang bisa dijangkau untuk kasih lamaran pekerjaan ke Indomaret. Siapa tahu nih di daerah teman-teman kalian lagi buka toko baru, terus bisa kerja di sana ya kan. Oke, terima kasih semuanya. Salam sukses Ruang Profesi.